Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM H1A1 2008, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai proses penyusunan APBN. Penyusunan RAPBN atau rancangan APBN perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam program pembangunan nasional. Mengenai mekanisme penyusunan APBN pun mengikuti siklus dan tahapan yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Penyusunan APBN melalui sejumlah tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini pemerintah mempersiapkan rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Perencanaan dan penyusunan APBN dilakukan pada setiap periode Januari sampai Juli di tahun sebelumnya. Pelaksanaan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga yang akan datang, harga minyak dan gas di Indonesia, hingga perkiraan inflasi dan nilai tukar rupiah. Jika segala aspek telah ditentukan, maka proses berlanjut ke tahap finalisasi rancangan APBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen rancangan APBN dan nota keuangan kepada DPR. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Rancangan APBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan, panitia anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan rancangan APBN akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Satuan anggaran merupakan dokumen yang berisi pedoman alokasi dana setiap departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan berbagai macam proyek. Pembahasan dan penetapan APBN idealnya berlangsung selama bulan Agustus sampai bulan Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jangka waktu penetapan APBN tidak boleh lebih dari 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun anggaran berjalan. Dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip hemat dan efisien, efektif terarah, dan terkendali sesuai rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dan eksternal maupun internal pemerintah. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan ini meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas,
Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik negara dan badan lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu menelaah isi dari APBN. Berikut adalah contoh gambaran mengenai APBN. Kesimpulan dari gambar tersebut, yang pertama, dilihat dari gambar tersebut, pendapatan negara sebesar 2,322,2 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Yang kedua yaitu dilihat dari segi pengeluaran sebesar 2,540,4 triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer dana desa. Yang ketiga yaitu jika dilihat dari segi pendapatan dan pengeluaran negara, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran negara lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara yang mengakibatkan inflasi. A. Pendapatan penerimaan negara meliputi pendapatan penerimaan perpajakan, yaitu pajak dalam negeri, meliputi beberapa sumber perpajakan, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, materai, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun instansi dan badan usaha. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung. Contohnya ketika kita bekerja kemudian kita mendapatkan gaji, maka kita wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau sering disebut dengan PPN. PPN biasanya dibebankan pada konsumen layaknya terhadap barang atau jasa yang dibeli tetapi tidak secara langsung, melainkan dibayar melalui pedagang atau pengedar barang yang dibeli. PPN merupakan pajak tidak langsung. Jika Indonesia sendiri dikenakan PPN 10% untuk barang yang diperdagangkan dalam negeri dan 0% untuk diekspor. Contohnya ketika kita makan di KFC. Nah, pasti di struk pembayaran terdapat tulisan PRS 10%, yang artinya kita harus membayar pajak sebesar 10%. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen yang menghasilkan, atau pajak yang diberikan dalam kegiatan dagang dalam negeri dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ciri barang yang dikenakan pajak adalah barang yang hanya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi, barang yang hanya dibeli demi status atau gengsi dan bukan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau sering disebut dengan PBB. Adalah pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. Pajak itu dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik, karena hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya. Dan untuk tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%. Berbeda dengan pajak lainnya seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, merupakan pemungutan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini diberikan kepada dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang bertanggung jawab membayar pajak terkait dengan transaksi jual beli, di mana tarif pajak dikenakan sebesar 5%. Selanjutnya yaitu cukai. Cukai merupakan pungutan yang dikelola oleh negara dan diberlakukan pada barang-barang tertentu, yang dimana barang-barang ini memiliki sifat dan karakteristik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait cukai. Barang yang termasuk dalam cukai adalah etanol atau etil alkohol atau alkohol murni, minuman dengan kadar alkohol 5%, tembakau yang termasuk rokok, cerutu, sigaret, dan yang lainnya. Salah satu pendapatan tertinggi Indonesia sendiri yaitu terdapat dari tembakau, rokok, di mana tarif cukai
atau atas tembakau yang ditetapkan adalah 57%. Yang kedua yaitu pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk atau impor dan pendapatan bea keluar atau ekspor yang terdiri atas, yaitu bea masuk merupakan pajak lalu lintas barang yang dipungut atas masuknya barang dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian pajak ekspor merupakan pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah untuk suatu kegiatan ekspor barang keluar dari Indonesia. B yaitu penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak meliputi penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan, penerimaan bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Pertama yaitu penerimaan sumber daya alam, berasal dari pertambangan non minyak bumi dan gas alam, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara dan BUMN. Untuk selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Selanjutnya yaitu penerimaan bukan pajak lainnya, yaitu penerimaan dari hal-hal di luar pajak seperti pertambangan umum, panas bumi, dan retribusi daerah. Selanjutnya yaitu pendapatan Badan Layanan Umum BLU, merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya dari Badan Layanan Umum yang memberi sumber pendapatan non pajak adalah rumah sakit, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hibah. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga, dan diteruskan kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Hibah dibagi menjadi dua, yaitu hibah dalam negeri yang bersumber dari dalam negeri, yaitu dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Yang kedua yaitu hibah luar negeri. Hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali. B. Pengeluaran belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah pusat dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan dan tugas-tugas umum, yang berarti pembiayaan yang dimaksud di samping untuk belanja pemerintah pusat juga untuk daerah, di mana ada pengeluaran rutinan dan pengeluaran pembangunan. Belanja kementerian dan lembaga itu sendiri meliputi yang pertama yaitu belanja pegawai. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan. Yang kedua yaitu belanja barang. Pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Belanja barang yang dipergunakan untuk satu yaitu belanja barang operasional, merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
Jenis pengeluaran terdiri dari yaitu belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja bahan, belanja pengiriman surat dinas, honor yang terkait dengan operasional satker, belanja langganan daya dan jasa seperti ditafsirkan sebagai listrik, telepon, dan air, termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni, belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan. Yang kedua yaitu belanja barang non-operasional, merupakan pembelian barang atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target, kinerja suatu satuan kerja, dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri antara lain yaitu honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain yaitu biaya paket rapat atau pertemuan, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan, belanja jasa konsultan, belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target, kinerja, belanja jasa profesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu belanja barang badan layanan umum, merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PLU. Yang keempat yaitu belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain, merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Selanjutnya yaitu belanja modal. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan atau pemeliharaan barang merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang. Belanja modal dipergunakan untuk yaitu modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, irigasi dan jaringan, modal lainnya, dan modal Badan Layanan Umum atau BLU. Yang keempat yaitu belanja bunga utang. Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain yaitu pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat perbendaharaan negara atau SPN, bunga obligasi negara, imbalan surat berharga syariah negara, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar negeri melalui penjualan kembali pinjaman. Yang kedua yaitu pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPM, SPN, dan diskon obligasi negara. Selanjutnya pembayaran loss on bond redemption. Yang kelima yaitu belanja subsidi. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari energi dan non-energi. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak atau BBM jenis tertentu
gas LPG, konsumsi rumah tangga dan usaha mikro, serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non-energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu yang keenam, belanja hibah. Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali, serta tidak terus-menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberian hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Yang ketujuh yaitu belanja bantuan sosial. Transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu atau kelompok atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan sebagai berikut, yaitu belanja rehabilitasi sosial adalah pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Yang kedua yaitu belanja pemberdayaan sosial adalah pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Yang ketiga yaitu belanja perlindungan sosial, yaitu pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat yaitu belanja penanggulangan bencana adalah pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Yang kelima yaitu belanja jaminan sosial adalah pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk di dalam kategori skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Yang keenam yaitu belanja penanggulangan kemiskinan adalah pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Yang belanja yang kedelapan yaitu adalah belanja lain-lain. Belanja lain-lain dipergunakan untuk yang pertama, belanja lain-lain, dana cadangan, dan risiko fiskal adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional, bidang ekonomi, dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional. Yang kedua yaitu belanja lain-lain lembaga non-kementerian adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non-kementerian. Yang ketiga yaitu belanja lain-lain bendahara umum negara adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Yang keempat yaitu belanja lain-lain tanggap darurat adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa atau kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera.
Yang kelima yaitu belanja lainnya adalah pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 sampai 4. Belanja non-kementerian dan lembaga meliputi belanja subsidi non-energi seperti subsidi raskin, subsidi pupuk, subsidi benih padi, jagung, dan kedelai, subsidi pajak dan subsidi harga, subsidi energi seperti BBM, BNN, LPG 3 kg, dan masih banyak lagi. Selanjutnya B yaitu transfer ke daerah. Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah yang pertama yaitu transfer dana bagi hasil. Adalah pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu transfer dana alokasi khusus. Adalah pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat prioritas nasional. Yang ketiga yaitu transfer dana alokasi umum. Adalah pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan kebutuhan operasional rutin pemerintahan daerah. Yang keempat yaitu transfer dana penyesuaian. Adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu transfer otonomi khusus. Adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada daerah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi yang dikhususkan berdasarkan undang-undang. Kesimpulan, APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari perpajakan maupun non-perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika terjadi defisit, yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan, maka dicari pembiayaannya baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.